Halo Bu Dewi dan teman-teman, perkenalkan nama saya Niputu Ayu Suri Padmawati, kelas 12 IPS 4, nomor absen 26. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal saya, usaha ayam crispy bumbu Bali, makanan internasional go internasional. Daftar isi yang pertama ada bisnis overview. Ada latar belakang, visi misi, dan tujuan struktur organisasi, logo perusahaan. Yang kedua ada analisis usaha. Yang pertama marketing mix. Contohnya itu ada produk, price, place, promotion, people, process, physical evidence, dan political power. Yang kedua ada manajemen produksi, contohnya itu ada kegiatan produksi, penggunaan bahan baku, daftar peralatan yang dibutuhkan, perlengkapan lainnya, biaya operasional, dan proses pembuatan. Yang ketiga ada analisis pasar, itu SWOT. Yang keempat perhitungan keuangan, contohnya break-even analysis, balance estimasi, estimasi pengeluaran, menetapkan harga jual, estimasi laba. Nah, jadi tokoh yang menjadi motivator dalam hidup saya yaitu adalah Hamzah Idzul Halki. 3 hal penting di masa muda, semangat, berani mengambil risiko, dan pantang menyerah. Ini termasuk adalah logo dari PT saya, yaitu PT Karya Bali. PT Karya Bali adalah suatu kelompok usaha yang bergerak di bidang kuliner. Kelompok usaha ini dibentuk oleh sekelompok anak muda yang bertujuan untuk memperkenalkan kuliner tradisional Indonesia ke mancanegara. Yang pertama ada bisnis overview. Latar belakangnya itu problem di era ini makanan lokal Indonesia terlihat sangat miris karena makanan lokal kita tidak diminati lagi oleh masyarakat dan kaum milenial. Mereka lebih memilih makanan modern serta makanan negara lain. Solusinya meningkatkan daya tarik konsumsi masyarakat dan kaum milenial dengan cara memodifikasi makanan lokal agar sesuai dengan jiwa milenial. Contohnya dengan memodifikasi makanan lokal dengan memberi warna atau varian rasa yang digemari kaum milenial serta mengubah makanan lokal yang menjadi Instagramable. Our team, Pelia sebagai anggota yang berperan di bidang produksi, Pang sebagai direktur, Gita sebagai akunting, Ayu Suri saya sendiri sebagai marketing. Visi, misi, dan tujuan. Visinya menjadikan makanan lokal kembali diminati oleh masyarakat dan kaum milenial. Misinya yang pertama mencari bahan baku yang berkualitas dengan harga relatif murah. Yang kedua meningkatkan daya tarik produk agar diminati oleh masyarakat. Yang ketiga melakukan analisis pasar yang sesuai dengan produk kita. Yang keempat mencari tempat yang strategis untuk memasarkan produk. Yang kelima mencari tenaga kerja handal yang sesuai dengan yang tujuan. Untuk yang pertama, untuk menjadi perusahaan yang sukses dan dapat berkembang hingga kancah internasional. Yang kedua, untuk mengangkat makanan lokal kita agar semakin diminati oleh masyarakat Indonesia. Yang ketiga, untuk menghadirkan makanan lokal dengan sensasi baru. Analisis usaha. Analisis usaha yang pertama itu adalah marketing mix, produk yang berkualitas dan higienis, harga yang murah, ayam yang berkualitas. Yang B ada manajemen produksi. Yang pertama itu ada kegiatan produksi, penggunaan bahan baku, daftar peralatan yang dibutuhkan, daftar peralatan lainnya, biaya operasional, dan proses pembuatan. Marketing mix, ayam crispy bumbu Bali, peralatan yang digunakan kita memasak ayam crispy menggunakan peralatan yang bersih dan higienis. Nah, bahan-bahannya itu ada bahan yang digunakan, kita menggunakan bumbu basa genep khas Bali dan ayam yang berkualitas. Di akhirnya kita akan memberi tambahan seperti sambal matah. Nah, proses pembuatannya itu yang pertama cuci ayam dengan air mengalir dan dibaluri dengan jeruk nipis. Yang kedua, campurkan ayam yang sudah bersih ke dalam bumbu segenap. Dan yang ketiga, diamkan selama 15-30 menit lalu campurkan dengan tepung crispy. Yang keempat, lalu goreng dan sajikan dengan tepung roti. Produk kami ini akan membuat pelanggan penasaran dan membuat PT kami berkembang. Price-nya harganya sangat terjangkau, hanya 25.000 per porsi. Promotion, cara kami promosi menggunakan 2 cara. Nah, place usaha kami dikembangkan di rumah atau di home store. Target pasar kami memasarkannya melalui media sosial dan target pemasaran kita berbagai kalangan usia. Positioning kami akan membuat makanan tradisional dengan berbagai macam varian. People, karyawan yang kreatif dan inovatif, karyawan yang tepat waktu, karyawan yang tekun dan disiplin akan pekerjaan, memiliki skill dan attitude saat berbicara dengan customer.
Proses yang pertama, analisis pasar. Yang kedua, pembuatan poster dan logo produk. Yang ketiga, membuat akun bisnis dan pemasaran melalui poster atau dengan cara Instagram. Yang keempat, transaksi dengan konsumen. Physical evidence. Opinion, kami menggunakan media sosial untuk melakukan pemasaran yang akan membuat masyarakat luas penasaran akan produk yang kami produksi dan ingin membeli atau mencicipi produk dari PT kami. Kami juga akan memberi potongan harga kepada pelanggan yang membeli produk kami dengan jumlah yang sangat besar. Political power, kami bergabung dalam beberapa rumah makan dan tempat catering untuk mengenalkan produk kami secara luas. Kami tidak menggunakan kantong plastik, melainkan menggunakan anyaman bambu atau besek dan tetap menjaga lingkungan dan menaati peraturan pemerintah dan yang tidak menggunakan plastik. Manajemen produksi, yang pertama itu ada kegiatan produksi. Yang pertama, menentukan ide. Yang kedua, memilih produk yang berkualitas tentunya. Yang ketiga, proses produksi dan pengemasan. Yang keempat, pencatatan perhitungan keuangan. Penggunaan bahan baku. Yang pertama itu ada paha ayam, 1 kilonya itu 30.000. Bakso genepnya 2. Kami membutuhkan 2 bakso genep dengan harga satuannya itu dengan harga 6.000, jadi totalnya 12.000. Tepung bumbu kita menggunakan 2 dengan harga 10.000 dan jadi jumlahnya totalnya 20.000. Minyak goreng kita menggunakan 1 dengan harga 7.000. Garam menggunakan 1 dengan harga 1.000. Jadi total kami belanja 70.000. Daftar peralatan yang dibutuhkan. Yang pertama itu ada baskom. Kita menggunakan baskom itu 1. Yang kedua ada pisau. Itu kita menggunakan 1. Yang ketiga ada wajan. Kita menggunakan 1. Yang keempat ada spatula. Kita menggunakan 1. Jadi total yang kita gunakan adalah 4. Daftar perlengkapan lainnya ada kemasan. Banyak kemasan yang kita butuhkan adalah 6 dengan harga satuan 2.500 dengan harga jadi 15.000. Logonya kita membutuhkan 20, harga satuannya 100, jadi totalnya adalah 2.000. Biaya operasional, yang pertama itu ada gaji dengan harga 40.000 kita untuk karyawan kita, transportasi 10.000, gas 20.000, jadi totalnya semua adalah 70.000. Proses produksi, yang pertama itu ada persiapan, siapkan bumbu dan ayam dan tepung. Yang kedua, campur ayam dan bumbu lalu campurkan dengan tepung dan goreng. Yang ketiga, evaluasi. Di akhir kita melakukan pencatatan dan perhitungan keuangan. Yang keempat ada pengemasan, masukkan dalam besek dan beri nasi dan sambal. Analisis pasar. Yang ketiga itu ada analisis pasar. Analisis SWOT. Strength bisa dijangkau oleh konsumen. Weakness, produk tahan lama. Opportunity, rasa yang banyak disukai oleh masyarakat atau kaum remaja. Threat, banyak perusahaan yang lebih inovasi. Perhitungan keuangan. Menghitung BEP. Fixed cost, gas 20.000, gaji karyawan 40.000, totalnya jadi 60.000. Variable cost, biaya tambahannya tuh 70.000, biaya bahan 70.000, biaya transportasi 10.000, jadinya totalnya 80.000. Harga penjualan 188.000. Kontribusi per unit 25.000. BF unit 60.000, 25.000 dikurangi 5.000. 60.000 bagi 5.000 sama dengan 12.000. BF harga 60 per 80.000 dikurangi 25.000 sama dengan 60.000 dibagi 55.000 sama dengan 5.000. Blend sheet, asesnya itu 94.000, liabilitasnya itu 0, equity-nya itu 94.000, estimasi pengeluaran 154.000, perlengkapan lainnya. Bahan bakunya 70.000, perlengkapan lain dengan harga 17.000, operasional 70.000. Harga satuan produksi 225.000 dibagi 9 sama dengan 25.000. Laba yang diinginkan, laba sama dengan 50% sama dengan 450.000 dibagi 100% dikurangi 50% sama dengan 225.000. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata yang saya ucapkan. Terima kasih.